Pemerintah Indonesia berkomitmen membangkitkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% melalui pengelolaan Danantara. Lantas apa yang menjadi fokus utama dan seperti apa strategi pemerintah dalam menciptakan pengelolaan yang efektif? Dan berikut perbincangan Fajar Wayong bersama Chief Investment Officer Danantara Pandu Syahrir. Ada juga kalau soal respon investor, respon masyarakat, ini kan juga kita bisa tangkap lah Pak Pandu di sosial media atau di obrolan lah di sekitar kita. Banyak juga yang khawatir bahwa Danantara nantinya akan ada dalam tanda kutip keputusan-keputusan investasinya terpengaruh juga oleh keputusan politik. Nah ini bagaimana kemudian Danantara menjawab soal independensi Danantara dalam menjalankan mandat ke depannya? Betul, sebenarnya kan dari undang-undangnya pun sudah kelihatan bagaimana kita juga tidak bisa, dan dari PP lah nanti bisa dilihat juga bahwa memang tidak bisa hire orang yang ada background politik, bukan background politik, ada hubungan dengan partai politik. Contohnya memang harus betul-betul profesional, dan saya berani bilang sampai hari ini pun tidak ada intervensi, ya kan, untuk orang masukin A, masukin B, semuanya termasuk presiden sendiri bilang tidak ada intervensi, nggak ada nitip-nitipan, semua masuk, kita pilih sendiri. Kita ada 2 headhunter global yang membantu untuk mencari orang. Sebagian juga orangnya nanti di-announce mungkin bukan warga negara Indonesia karena memang skill setnya belum ada di sini, memang kita butuhkan. Jadi ini hal-hal yang menurut saya benar-benar outside the box. Dan memang Pak Presiden luar biasa, bukan aja memiliki ide ini dan juga mengeksekusikan. Ya, dan saya rasa ya nanti market lah yang akan menilai, memang waktu lah. Saya nggak bisa jawab semua pada hari ini. Tapi insya Allah sih tim-tim yang kita siapkan memang world class lah. Tapi ada satu lagi, tadi saya baru agak teringat begitu ya Pak Pandu ya. Sedikit saja, tadi mungkin saya agak bergeser ke belakang begitu ya soal aset ataupun dana Danantara. Kan kemarin juga sempat kita dengar ya bahwa masyarakat khawatir sekali bahwa dananya di perbankan nanti akan dipakai oleh Danantara segala macam. Kita hanya menggunakan dividen. Dividen dibagi kepada pemegang saham publik, kalau apakah bila mereka itu perusahaan publik, sisanya nanti dikasih ke Danantara. Tidak ada dana ke pihak ketiga, etc. Malah dari pendapatan dividen yang ada, pasti kita akan masukkan dulu juga ke bank-bank himbara dong, salah satunya. Karena per hari ini semua dividen selama ini hanya masuk ke kas negara. Dan itu kan bisa aja tidak ada bunganya atau apa, saya kurang tahu lah. Tapi sekarang akan masuk ke dana-dana himbara, ya tentunya akan membantu bank-bank himbara dong dan likuiditas mereka. Masyarakat kecil. Oke, baik. Jadi itu sudah terjawab ya pemirsa. Bagaimana kemudian kemarin ya sempat ada panik lah ya masyarakat, tapi ternyata ya tidak begitu untuk kemudian menjawab hal itu. Nah mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir Pak Pandu untuk sesi kita di hari ini. Kedepannya sebetulnya dalam 1 tahun atau 2 tahun pertama, apa sih kebetulan yang akan dicapai oleh Danantara atau milestone-nya yang lebih konkret? Jadi tentunya kalau konkretnya dari sisi holding operasi, nanti Pak Doni mungkin bisa bicarakan lanjut, tentu perusahaannya makin lean. Mereka sekarang ada 800, keinginannya mungkin menjadi 300. Jadi makin di dalam, makin konsolidasi, makin besar yang ada di dalam. Nanti Anda bisa lihat, kalau lihat measurement dari sisi total shareholder return, Anda lihat bagaimana book value dan dividen yang bisa kita berikan ke pemegang saham. Dari sisi holding investasi, Anda bisa lihat dari sisi macam net asset value atau NAV. Bagaimana perkembangan NAV yang ada di situ. Jadi simple kan? Satu total shareholder return, konsepnya simple. Tapi kerjaannya luar biasa banyaknya karena memang ini perubahan status. Perubahan dari status quo, di mana seharusnya secara undang-undang dan PP, political intervention makin mengecil, fokus menjadi full korporatisasi atau bahasanya Pak Presiden Indonesia Inc. Nah, bagaimana ini kita bisa menjadi engine of growth buat